Semua, balik lagi sama gue, Mira. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maaf banget, gue udah lama hiatus di channel ini. Ini adalah video pertama gue di tahun 2023. Kayaknya terakhir kali gue bikin video itu tahun kemarin, bulan November kalau nggak salah. Ya mungkin tahun ini gue tidak bisa membuat video sesering dulu, ya let's see lah ya, tergantung situasi dan kondisi. But I will try to keep up with this channel untuk membagikan hal yang semoga saja bermanfaat. Oke? Kalau begitu, let's get to the topic. Oke, kalau lo baru pertama kali mendapatkan pekerjaan di bidang data, most likely lo itu akan bekerja sebagai junior staff, bekerja di bawah supervisi orang lain. Dan biasanya lo itu bukan satu-satunya orang yang ada di tim lo atau di departemen lo gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaannya itu gede. Biasanya lo akan diberi pekerjaan, bos lo itu udah punya serangkaian tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh timnya, dan lo akan di-brief, dikasih tahu, oke, kita akan melakukan ini dalam waktu sekian lama gitu. Dan tugas lo adalah membuat X atau membuat apapun gitu ya. Tugas lo adalah menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, singkat dan kasarnya seperti itu. Nah, tapi kemudian suatu hari dalam perjalanan karir lo, mungkin saja lo mendapati diri lo berada di dalam sebuah kondisi di mana lo adalah orang pertama yang direkrut oleh perusahaan untuk membangun suatu produk atau tim ya apapun itu. Dan dalam konteks ini gue merefer pada bidang data. Gue akan menyebutnya the first data hire. Perusahaan yang merekrut first hire ini ya biasanya sih bukan perusahaan besar, jelas ya, karena kalau company-nya udah gede pastinya mereka sudah punya tim gitu. So when you're the first data hire in the company, it's like you have a big white canvas ahead of you. Dan ketika kita dihadapkan pada sebuah kanvas kosong berwarna putih yang sangat besar, dari mana dan bagaimana sebaiknya kita memulai. Nah, itulah yang akan gue bahas dalam video kali ini. Tapi perlu diingat bahwa gue itu menyampaikan ini berdasarkan apa yang gue pelajari secara teori dan apa yang gue pelajari dalam pengalaman gue sebagai first data hire di company. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda, ya tidak apa-apa gitu. Karena ini adalah berdasarkan pemahaman gue dan pengalaman gue gitu. Oke? Yang pertama adalah memahami bisnis dan existing data atau reports. Berhubung gue dulu kuliahnya sistem informasi, jadi ini ada sesuai dengan apa yang gue pelajari, bahwa step pertama dalam membangun sebuah sistem informasi itu adalah dengan memahami kondisi existingnya dulu sebelum membangun solusi. Nah, jadi ketika lo jadi orang data pertama di perusahaan, biasanya lo nggak akan langsung berurusan dengan sesuatu yang teknikal gitu. Jadi kemungkinannya adalah perusahaan itu bahkan belum memiliki ya teknologi kayak data warehouse sama sekali gitu. Jadi untuk beberapa bulan pertama itu adalah waktu yang bisa lo gunakan untuk memahami proses bisnis dan kondisi existing dari perusahaan lo itu seperti apa. Ya kalau misalnya nantinya lo harus membangun data platform, itu artinya lo juga perlu mengetahui saat ini company lo itu sudah punya apa saja gitu kan. Nah, kalau misalnya gue rangkum beberapa hal yang setidaknya akan gue cari tahu ketika gue menjadi orang data pertama, yaitu diantaranya yang pertama adalah business verticals. Nah, business verticals ini maksudnya adalah produk apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Bentuknya nggak harus produk sih, bisa juga kayak lini bisnis gitu. Jadi kayak apa aja sih produk yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Terus kayak mereka tuh punya platform apa saja, beroperasi di platform apa aja gitu. Dan siapa aja sih sebenarnya klien-klien mereka, key kliennya mereka itu siapa, yang paling besar dan paling banyak menyumbangkan revenue untuk perusahaan itu tuh siapa gitu. Dan terus apakah mereka punya kayak rencana-rencana ke depannya. Jadi perihal mengenai bisnis ini bukan sesuatu yang teknis, tapi ini sangat penting untuk diketahui gitu ya. Karena kan ketika kita bikin apa ya, data itu kan sebenarnya sifatnya tuh menunjang untuk pengambilan keputusan gitu kan. Jadi ya keputusan itu pastinya untuk meningkatkan performance bisnisnya mereka. Kalau misalnya lu nggak tahu mereka punya bisnis apa aja, ya gimana lo bisa membantu mereka gitu kan. Yang kedua yang akan gue coba cari tahu itu adalah current or existing reports. Jadi reports apa saja yang sudah dibuat oleh company secara berkala. Bagaimana biasanya perusahaan-perusahaan itu membuat atau mengenerate report-report tersebut gitu, dan siapa yang in charge untuk report-report itu, terus siapa juga pengguna-penggunanya, apakah sudah ada dashboard atau sejenisnya yang dibuat sebelumnya gitu, siapa yang memaintain, dan sumber data apa yang biasanya mereka gunakan, apakah mereka langsung ngambil dari database production atau mereka udah punya ya apalah sesuatu sebelumnya gitu.
Dan di tahap ini kita juga bisa mulai menanyakan yang namanya pain points atau kesulitan terbesar yang dihadapi oleh si perusahaan itu. Apakah sebenarnya permasalahan terbesarnya itu proses membuat reports-nya yang susah gitu, atau mungkin sebenarnya kayak nggak ada orang yang dedicated aja, jadi dia sibuk banget gitu, sehingga ketika si data-data itu dibutuhin dalam bentuk apapun yang mereka butuhkan, ya nggak ada orang yang handle itu, dan harus menunggu si orang ini menyelesaikan tugas-tugasnya yang lain baru bisa bikin reports itu gitu. Nah ini tuh bisa macem-macem, dan ini berbeda tentunya untuk setiap perusahaan. Hal selanjutnya yang akan gue coba cari tahu itu adalah sistem arsitektur dan data flow-nya gitu. Jadi gue akan coba lihat sistem apa saja sih yang kita punya dan bagaimana interaksi di dalamnya. Kayak database apa yang lo punya, lo tuh punya aplikasi apa aja, terus kayak platform apa aja yang lo punya gitu, dan bagaimana mereka saling terhubung gitu ya. Jadi di sini juga termasuk dari mana starting point bisnis proses itu dimulai gitu, dan setelah itu di mana data-data user dan transaksi itu disimpan. Bagaimana si reports dan dashboard yang ada saat ini tuh terhubung dengan sistem-sistem tersebut gitu, karena di sini konteksnya adalah kita bikin produk data gitu ya, di titik apa aja data itu disimpan dan diupdate di dalam sistem. Ketika ada perubahan bagaimana penanganannya, nah itu semua juga perlu dicari tahu, walaupun mungkin nggak 100% kita bisa mendapatkan jawabannya, tetapi at least seenggaknya lo sudah bisa mendapatkan gambaran besarnya gitu, dan sambil jalan mungkin lo akan mendapatkan informasi-informasi baru yang akan menambah knowledge lo tentang apa yang perusahaan lo punya saat ini. Sistem informasi itu kan sebenarnya mengolah data menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu ya. Jadi komponen dalam sistem informasi itu bukan cuma data, tapi juga ada people dan ada proses gitu. Wah gila, kuliah banget nggak tuh? Semoga dosen gue bangga anak didiknya masih inget perihal hal ini. Oke. Tapi jokes aside, ini benar adanya. Jadi untuk membangun sebuah sistem informasi yang baik, lo tuh perlu memperhatikan setidaknya 3 aspek dalam hal ini, yaitu data, people, dan proses. Dan di dunia yang inginnya serba cepat dan hustling ini, mungkin itu semua terasa membosankan, tapi selama beberapa bulan pertama, cobalah untuk memahami setidaknya 3 hal yang gue sebutkan di atas gitu. Jadi jangan buru-buru pengen nyemplung mainin SQL dan lain sebagainya, ya semua tuh ada waktunya. Just be comfortable with the knowledge of your company product lah. Seperti itu. Oke, sekarang tahapan selanjutnya adalah define the problem. Setelah lo mengetahui kondisi terkini dari perusahaan lo, dari segi sistem dan produk-produk datanya, sekarang adalah saatnya mendefinisikan permasalahan. Ingat di bagian pertama tadi, gue sempat menyebutkan untuk lo mencoba mencari tahu pain point dari perusahaan. Ya, ini basically adalah sesuatu yang bisa lo jadikan sebagai problem set gitu. Coba lo perhatiin apa aja sih yang biasanya sering dikeluhkan oleh orang-orang di company lo gitu. Jadi kayak contoh aja nih, jadi misalkan tim marketing tuh butuh waktu sampai berhari-hari gitu untuk mendapetin list user untuk email promosi mereka gitu, dan biasanya mereka tuh harus ngerjain sendiri, bingung mesti ngambil datanya tuh dari mana, dan kalau misalnya udah stuck itu kayak harus nunggu pihak tertentu untuk bisa mendapatkan hal itu. Atau mungkin ada kasus lain di mana kayak misalnya si level perusahaan lo itu merasa kesulitan untuk mendapatkan angka-angka yang dibutuhin untuk ketika mereka pitching gitu dalam waktu yang singkat, kayak mereka tuh kesulitan untuk melihat performa perusahaan secara keseluruhan. Nah itu adalah contoh permasalahan yang mungkin terjadi, mungkin ya, dan perlu diimprove kalau kita melihat dalam kasus ini misalnya gitu. Mungkin kalian kayak pernah berpikir, aduh keren banget kali ya kalau misalnya gue bisa membangun model machine learning yang sophisticated gitu untuk perusahaan ini. Tapi apakah itu yang mereka butuhkan? Belum tentu. Makanya di sini gue nggak terlalu peduli apa sebutan role untuk the first data hire ini. Karena at this point bisa jadi yang dibutuhin sama perusahaan lo itu adalah sebuah infrastruktur data yang reliable sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu relatif singkat. Di sini gue punya sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membantu lo menganalisis di mana letak company lo dalam hierarki kebutuhan data dan maturity model gitu. Yang pertama ini adalah the data science hierarchy of needs. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah melihat bagian atau chart ini gitu. Jadi ini adalah apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita itu bisa mencapai titik yang paling tinggi, yaitu solusi misalkan berupa AI atau deep learning atau machine learning
dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk bisa mencapai tahap yang paling atas ini, itu tahap yang bawah-bawah ini perlu dipenuhi dulu gitu. Sama aja kayak misalkan kalian pernah mendengar Maslow hierarchy of needs gitu. Ya sebelum lu bisa melakukan aktualisasi diri, ya lu perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan lo kan. Nah, di data juga sama kayak gitu. Kayak gimana lo bisa membangun membangun artificial intelligence kalau datanya aja nggak ada, datanya aja kayak belum pernah dikolek sama sekali gitu kan. Terus di satu sisi ada juga data governance maturity model. Ini gue ngambil dari IBM. Jadi dua-duanya ini sebenarnya bukan gue yang bikin, jadi gue mengambil dari sumber lain. Tapi ini adalah yang gue gunakan untuk membantu nge-assess sebenarnya posisi perusahaan lo itu seperti apa sih gitu. Jadi semakin tinggi di tangga ini, biasanya akan semakin tinggi juga awareness dan standar yang mereka gunakan untuk mengelola data mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan lo masih ada di level 2 dalam hierarchy needs of data atau level 1,5 dalam maturity model gitu ya. Sorry tuh saya lo belum butuh machine learning. Lo mau bangun model pakai apaan? Mau bikin training set pakai apaan? Datanya aja tuh belum ada. Perjalanan lo tuh masih panjang untuk bisa sampai sana gitu. Ada problem yang lebih krusial yang perlu diselesaikan, yaitu bagaimana membangun sebuah infrastruktur data yang fungsional dan maintainable. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah lo mengetahui problemnya apa, barulah lo bisa mencoba untuk mengajukan solusi. Iya dong, gimana caranya lo bisa come up dengan sebuah solusi kalau problemnya aja lo nggak tahu apa gitu. Nah, mungkin ini adalah tahap yang paling kalau buat gue sendiri sih sebenarnya kayak paling menegangkan gitu mungkin ya. Karena semisal lo ternyata butuh bikin data warehouse, berarti lo harus punya justifikasi kenapa sampai perlu membangun data warehouse itu. Makanya step yang pertama dan kedua yang gue sebutkan tadi itu menjadi penting. Setiap hal yang dilakukan itu harus ada dasarnya. Kenapa lo melakukan hal itu? Apalagi kalau misalnya menyangkut uang. Dan itu artinya lo mesti berusaha memperkirakan juga kayak berapa sih cost yang dibutuhkan untuk server gitu. Data warehouse, storage, query processing yang ya pastinya ditakar dari kebutuhan company lo selama ini tuh seperti apa gitu ya. Lu ngomong lah sama orang infranya yang biasanya ngurusin infra ini, biasanya lo butuh berapa sih datanya, segede apa ya, coba lu lihat-lihat dulu dan mungkin bisa diproyeksikan selama beberapa waktu ke depan gitu. Nah mungkin memang nggak bakalan akurat-akurat amat ya gitu, namanya juga perkiraan ya, tapi ini at least bakal ngasih gambaran ke upper management gitu, seberapa banyak sih cost yang bakal dikeluarkan untuk membangun infrastruktur data kalau memang itu adalah solusi yang perlu dilakukan. Nah, kalau sudah mendapatkan lampu hijau, barulah lo bisa melakukan implementasi. Sebenarnya ya, pada kenyataannya ini tuh nggak 100% jalannya mulus seperti ini gitu. Kayak di tengah-tengah bisa aja lo mendapatkan permintaan untuk narik data atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tim lain sebelum proyek lo tuh selesai. Jadi lo harus ngejalanin project plan lo paralel sama memenuhi permintaan user in the meantime gitu. Ya itu hal yang sangat lumrah sih. Tapi ya semoga saja dengan setelah nanti lo mengimplementasikan ini, harapannya adalah orang-orang yang tadinya sering menghubungi lo setiap kali butuh data, itu akan menjadi less dependent sama lo, akan menjadi lebih independen lah, mereka bisa melakukan semua hal itu sendiri gitu, mereka bisa narik datanya sendiri ya, harapannya seperti itu kan, jadinya kayak semacam self-service juga gitu. Nah, khususnya dalam bidang data, sebenarnya ada satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, tapi ini biasanya dilakukan ketika nggak di awal-awal banget, mungkin di tengah-tengah dan kayak pas udah mau implementasi, tapi sebelum implementasi gitu, yaitu memahami definisi dari data dan matriks yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Dan menentukan apakah definisi itu sudah merepresentasikan realita atau belum gitu. Nah ini adalah hal yang super tricky menurut gue. Ini bisa jadi topik yang sangat panjang untuk mendefinisikan matriks. Jadi gue nggak akan membahas secara detail di sini, tapi itu adalah sesuatu yang harus lo omongin dengan upper management. Terutama kalau misalnya kayak mereka tuh punya report sebelumnya gitu ya. Itu lo mesti cari tahu angka-angka ini tuh artinya tuh apa sih gitu buat mereka. Dan ketika misalnya mereka pengen melihat, gue pengen melihat user yang aktif selama dari bulan ke bulan gitu. Nah, apakah angka yang ada di situ itu udah benar merepresentasikan user yang aktif gitu? Atau jangan-jangan tuh cuman user doang semuanya dia masukin ke situ gitu kan? Nah, itu hal-hal yang perlu lo cari tahu gitu. Jadi tugasnya si first data hire di sini tuh sebenarnya kayak nggak terlalu teknis-teknis amat. Baru teknis-teknis tuh kalau misalnya udah
udah harus apa ya, udah harus melakukan query, ngecek validasi data gitu. Itu mungkin teknis, tapi most of the time itu tuh sesuatu yang berhubungan dengan kayak gathering requirement sih sebenarnya, kayak gitu. Kayak sebenarnya kebutuhan mereka tuh apa gitu. Nah, setelah lo selesai mengimplementasikan solusi itu, lo juga bisa kayak ngumpulin feedback dari para user. Kayak paling gampang caranya itu nanya ke usernya, gimana? Lo udah bisa make belum? Kayak ini membantu pekerjaan lo apa enggak gitu. Terus sistem lo dipakai atau enggak, lo bisa lihat juga seberapa sering mereka menggunakannya gitu. Nah, kalau misalnya lo nggak bisa mendapatkan itu dari pertanyaan, lo juga bisa melakukan observasi gitu ya. Jadi kayak cara mendapatkan feedback itu sebenarnya nggak cuma satu, nggak cuma nanya doang, tapi lo juga bisa kayak mengobserv seberapa sering mereka itu menggunakan sistem yang udah lo bangun gitu. Jangan-jangan cuma dipakai sekali terus udah ditinggal gitu. Ya kadang-kadang behavior itu speaks louder than words gitu. Jadi kayak orang tuh kadang apa yang diomongin sama apa yang dilakuin tuh berbeda gitu. Jadi ada kalanya akan lebih membantu ketika lo melihat behavior orang itu tuh seperti apa gitu. Ada yang kurang nggak, ada yang salah atau enggak. Nah, kalau misalnya mereka sering protes tuh, nah biasanya kan berarti ada yang kurang tepat gitu, ada yang harus lo benerin. Nah, sebaik apapun kita merasa mengerjakan sesuatu, yang namanya miss itu kan kadang-kadang ada aja ya. Nah, makanya inilah gunanya kita mendapatkan feedback. Seperti itu. Terus juga dalam memilih tools yang digunakan sebagai solusi, itu sebenarnya tidak ada benar dan salah. Setidaknya sependek pemahaman gue gitu ya. Yang ada itu sesuai memenuhi kebutuhan atau enggak. Tools yang canggih seharga ratusan ribuan dolar per bulan itu, apakah bisa dipakai? Bisa. Jawabannya bisa. Sesuai apa enggak? Belum tentu. Karena misalnya perusahaan lo nggak punya budget sebanyak itu gitu, data yang lo kelola juga sedikit, ya tentu saja itu bukan solusi yang tepat. Bisa dipakai tapi overkill gitu kan. Bahkan mungkin pakai Excel atau Google Sheet itu lebih make sense gitu ya, bisa jadi kan, kita nggak tahu, tergantung kondisi perusahaannya itu seperti apa gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika data yang lo kelola itu udah gede banget, mungkin Excel itu udah bukan solusi yang tepat lagi gitu. Kalau misalnya datanya udah gede banget, biasanya Excel tuh suka nge-crash, karena dia tuh tergantung sama RAM-nya yang lo punya di mesin lo tuh berapa gitu. Nah, mungkin saatnya menggunakan database gitu, ya kita nggak tahu, tergantung ya. Jawabannya semuanya tergantung. So, jadi apa key takeaways-nya? Gue menemukan sebuah ilustrasi yang menurut gue cukup representatif mengenai skill set yang dibutuhkan sebagai the first data hire. Most of the work, setidaknya di awal-awal, justru tidak terlalu teknis seperti yang gue jelaskan tadi. Di sini lo bisa lihat skill setnya itu mostly memahami reports, mengidentifikasi trend state dari perusahaan itu tuh seperti apa, anomali-anomali yang ada tuh kayak gimana kalau misalnya lo udah mulai berhubungan dengan data. Terus menentukan definisi matriks yang selama ini dipakai tuh apa, dan apakah dia itu sudah tepat dalam merepresentasikan realita perusahaan lo gitu, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Siapa aja sih yang pakai reports lo, stakeholder yang ada di perusahaan itu tuh siapa aja gitu. Nah, sementara untuk implementasinya lo akan membutuhkan sedikit kemampuan teknis, kayak misalnya pengetahuan tentang cloud data platform apapun, bagaimana cara mengoperasikannya, terus gimana caranya melakukan integrasi dengan data-data yang ada, dengan report-report yang ada, just enough to make it work, make it happen dulu gitu. Tapi kemudian di next step-nya mungkin lo akan perlu memikirkan bagaimana caranya supaya sistem lo itu mudah untuk di-maintain, karena tentunya lo nggak akan melakukan ini sendirian selamanya kan gitu. Pasti suatu hari lo akan punya tim dan lo akan harus bekerja sama dengan banyak orang gitu. Dan jika ada banyak orang yang menghandle sistem lo, bagaimana supaya prosesnya itu lebih efisien. Nah, itu mungkin hal yang perlu lo pikirkan di next step-nya. Sebuah sistem yang besar, rapih, dan teratur itu tidak datang begitu saja secara cuma-cuma. Jadi, pasti harus dimulai dari sesuatu dalam skala yang lebih kecil untuk kemudian bisa dikembangin gitu. Nah, video gue kali ini membahas sedikit saja tentang apa yang perlu dilakukan di step awal itu. Oke? Oke, sekian aja video gue kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga membantu bagi siapapun itu yang mendengarkan video ini. I'll see you in the next video. Bye!